Nah, kemudian Prof Willy, kapan sebaiknya kita konsultasi nih, Prof, ke dokter spesialis kulit kelamin atau sekarang yang dikenal sebagai dokter spesialis dermatologi, venerologi, dan estetika? Silakan, Prof. Ya, baik. Jadi sebenarnya yang paling baik sebenarnya mencegah ya, Dokter Uki ya. Mencegah itu lebih baik daripada mengobati ya. Tapi kalau sudah terjadi, itu harus segera sebenarnya ya. Jadi kulit kering itu jarang sekali yang terdeteksi di awal-awal. Ya, orang seringkali luput dari diagnosis atau barangkali tidak peduli ya. Seringkali nggak peduli, hanya kulit kering ya, yang sangat ringan, tidak mengganggu. Karena kalau yang ringan mungkin nggak gatal, Dokter Uwi ya. Kalau dia sudah mulai sedang berat, biasanya mulai ada keluhan gatal, bahkan bisa keluhan seperti rasa tertarik, ya, rasa tersengat. Nah, itu mulai pasien mencari pengobatan. Ya, jadi sebenarnya sebelum memberat bisa diatasi sesegera mungkin, bisa ke dokter ya. Mungkin ragu ya bagaimana cara penanganan yang terbaik ya, ingin memberikan mendapatkan pencerahan bagaimana menangani atau mengobati kulit kering ya, menangani kulit kering dengan baik. Kemudian juga cara perawatannya, pemilihan pelembabnya itu lebih baik berkonsultasi kepada dokter ya, khususnya dokter spesialis dermatologi dan venerologi estetik ya, dulu dikenal sebagai dokter kulit dan kelamin ya. Baik, terima kasih Prof Willy, sudah sangat jelas berarti ya para pemirsa kapan bila kita ingin berkonsultasi ke dokter SPDVE. Nah, pertanyaan berikutnya ini Prof, apakah kulit kering pada pasien DM ini bisa sembuh, Prof? Ya, baik. Jadi kulit kering berita baiknya adalah bisa dikontrol, Dokter Uki. Ya, jadi karena diabetes mellitus kan penyakit yang tetap akan melekat ya pada diri pasien ya, dan pada pasien diabetes mellitus ini yang sangat penting diperhatikan selain tadi ya penanganan penggunaan pelembab yang baik ya, kebiasaan mandinya diperbaiki, yang penting juga adalah kontrol gulanya. Ya, jadi kontrol gula yang baik itu sangat menentukan terhadap keberhasilan pengobatan kulit keringnya. Ya, jadi kita banyak lihat ya pasien-pasien di poliklinik ya ataupun di rumah sakit yang datang dengan diabetes mellitus kok kulit keringnya nggak seperti tidak respon ya terhadap pengobatan ya, padahal sudah diberikan pelembab, sudah diedukasi mandinya dan sebagainya. Ternyata apa? Ternyata kontrol gulanya tidak baik. Jadi gulanya tinggi terus ya, tidak pernah di dalam batas yang normal. Nah, ini seperti tidak respon. Jadi sangat penting mengontrol gula tadi, sehingga harus kolaborasi nih antara dokter kulit ya dengan dokter spesialis penyakit dalam, metabolik, endokrin. Jadi tentu harus pasien ini juga kontrol ke dokter spesialis penyakit dalam tentunya. Ya, baik ya, sudah sangat jelas ya Prof. Berarti kalau pada pasien kulit kering, pada pasien diabetes ini intinya adalah harus terkontrol kadar gula darahnya ya. Karena kalau gula darahnya terkontrol, maka kulit keringnya juga bisa membaik selain dibantu dengan pengobatan juga ya. Kemudian Prof, apakah ada perbedaan Prof pengobatan kulit kering pada pasien DM dibandingkan dengan orang yang tidak memiliki diabetes, Prof? Ya, baik. Secara umum prinsipnya tidak berbeda, Dr. Uwi. Jadi tadi kebiasaan mandi yang simpel ya, pemakaian pelembab, pemilihan sabun ya, itu menjadi suatu hal yang penting dan kelihatannya sama seperti pada pasien-pasien lainnya. Tapi satu poin yang penting tadi ya, tadi kontrol gula ya, tadi yang sudah sempat saya singgung, itu yang menjadikan agak berbeda ya, karena ternyata penyebab kulit kering pada diabetes mellitus itu sifatnya menyeluruh ya, sistemik kita sebutnya ya. Jadi peranan faktor sistemik dalam hal ini kontrol gula itu sangat penting. Kenapa? Karena kalau gula yang terus-terusan tinggi itu akan menyebabkan proses inflamasi atau peradangan ya, dan kondisi stres oksidatif namanya itu akan terus berjalan. Nah, ini memberikan peranan yang sangat besar terhadap kejadian kulit kering pada pasien diabetes mellitus. Oleh karena itu kontrol gula itu sangat penting, selain mengontrol tadi ya kulit keringnya menggunakan pelembab dan pemakaian sabun yang tepat. Baik ya, sudah sangat jelas ya. Berarti kuncinya adalah kontrol gula darah nih pada pasien kulit kering dengan diabetes ya. Kemudian Prof, nih sering juga nih kita temukan sehari-hari ya Prof, bila mengalami kulit kering, pasien itu seringkali mengoleskan minyak-minyak Prof, misalkan seperti minyak zaitun. Nah, itu apakah sebenarnya boleh Prof? Ya, baik. Prof. Kalau dibilang nggak boleh, nggak juga ya Dr. Wi ya, karena minyak-minyak itu juga menjadi salah satu pilihan ya di dalam pengobatan kulit kering ya. Kita ketahui bahwa yang paling penting tadi saya sudah singgung, menggunakan pelembab ya. Jadi pelembab itu sebenarnya kalau kita lihat ada 3 Dr. Wi pembagiannya ya.
Jadi yang pertama yang sifatnya oklusif. Yang oklusif itu salah satunya contohnya berbagai minyak-minyak ya, minyak matahari ya, minyak pohon-pohonan ya, termasuk juga minyak zaitun ya. Nah, ini dia kerjanya bagaimana ya? Kalau yang oklusif ini kerjanya menahan tadi air kita dari kulit kita menguap ya ke atmosfer atau ke udara sekitar. Nah, ini bekerjanya dia pasif aja, membuat lapisan berminyak ya di atas permukaan kulit sehingga transepidermal water loss-nya tadi, kehilangan air dari kulitnya jadi berkurang. Kemudian yang kedua yang sifatnya humektan. Jadi kalau humektan ini dia aktif ya, menarik air dari atmosfer atau dari lapisan kulit yang lebih dalam ya. Ini banyak contohnya ya, ada urea ya, kemudian ada alpha hidroksi acid, ini masuk dalam kategori humektan ya. Satu lagi adalah yang sifatnya emolien. Jadi emolien ini kerjanya beda lagi Dr. Wi ya. Jadi mengisi celah-celah antar sel-sel kulit yang bersisik ya, berdesquamasi. Nah, di situ dia bekerja sehingga tampilan kulitnya jadi lebih lembut. Ya, di sini ada beberapa bahan ya, termasuk tadi urea sebenarnya juga memiliki efek emolien. Alpha hidroksi acid selain humektan juga memiliki efek emolien. Ya, jadi yang terbaik sebenarnya adalah ketiga-tiganya. Jadi kita ada pelembab yang disebut sebagai therapeutic moisturizer. Ya, therapeutic moisturizer ini dia mengandung ketiga komponen ini. Ya, yang oklusif, humektan, dan emolien. Ya, tadi kalau si minyak zaitun dia hanya komponen oklusif saja ya, komponen oklusif saja itu seringkali tidak nyaman ya kalau diaplikasikan secara luas. Jadi pasien merasa kok kayaknya gerah ya. Kemudian beberapa juga ditambahkan komponen-komponen yang seringkali menyebabkan pasien pada yang kulit sensitif ya, jadi gatal ya atau iritasi. Seperti itu Dr. Wi, itu yang kekurangannya. Ya. Baik, sudah sangat jelas ya para pemirsa Ngopi, kapan kita harus pilih pelembab ya. Dan juga sebaiknya dihindari penggunaan tadi minyak zaitun, kita pilih yang therapeutic moisturizer karena mekanismenya dengan berbagai kombinasi mekanisme untuk memperbaiki sampar kulit. Nah, kemudian Prof. Willy, pertanyaan berikutnya nih Prof. Tadi kan Prof. Willy juga telah menyampaikan bahwa kelainan kulit pada pasien DM yang lain adalah infeksi. Nah, bisa dijelaskan nih Prof, infeksi apa saja yang sering terjadi dan bagaimana proses terjadinya infeksi pada pasien DM? Silakan Ya, Prof. baik Dr. Wi, jadi kita pindah nih ya, tadi kan kita ngomongin tentang kulit kering ya. Sekarang yang kita banyak dapati juga di lapangan ya, pasien-pasien diabetes mellitus ini mudah sekali ya terinfeksi. Mengapa? Ya karena ternyata kontrol gula ini kembali lagi ke kontrol gula. Ya, jadi kalau kontrol gula berhubungan juga dengan kulit keringnya ya, mudah inflamasi, mudah radang, mudah timbul stres oksidatif yang berkepanjangan. Nah, dengan kontrol gula yang tidak baik ini juga berpengaruh terhadap imunitas secara umum. Jadi mengapa kok pasien DM diabetes mellitus seringkali kita dapati infeksi di kulitnya ya. Jadi infeksi yang banyak kita temukan pada pasien-pasien diabetes mellitus bisa karena penyebabnya karena bakteri ya. Kita sering sebut sebagai bisul ya. Nama bahasa medisnya furunkel ya. Kemudian juga radang di folikel rambut itu kita juga sering temukan ya pada pasien-pasien dengan diabetes mellitus ya. Kemudian kita juga banyak temukan infeksi di kulit yang lebih dalam lagi namanya selulitis ya, kita banyak temukan juga ya pada pasien-pasien dengan gula darah tidak terkontrol. Selain karena bakteri atau kuman, kita banyak temukan juga infeksi karena jamur. Nih banyak sekali Dr. Uki ya, penyebabnya jamur candida yang paling banyak. Ya, sebenarnya candida ini flora normal kulit ya, tetapi karena pertumbuhannya menjadi tidak terkontrol karena gulanya juga tidak terkontrol, jadi justru akibatnya kurang baik ya, menyebabkan infeksi di kulit ya. Bisa itu di daerah lipatan kita paling banyak temukan pada pasien-pasien diabetes mellitus karena lembab ya, oklusif, ketutup, apalagi kalau orangnya juga gemuk. Ya, jadi lipatannya lebih oklusif lagi, itu kita banyak temukan. Misalnya dilipat ketiak ya, dilipat payudara, dilipat perut, lipat paha ya, infeksi karena jamur ya, terutama candida yang banyak kita temukan. Selain karena bakteri atau kuman dan jamur, kita juga bisa temukan pasien-pasien diabetes mellitus juga banyak terinfeksi oleh virus, ya, virus herpes zoster. Ini apalagi kalau pasien diabetes mellitusnya tidak terkontrol, ya, dengan lansia lagi. Udah itu banyak sekali kita temukan, ya, jadi infeksi herpes zoster dan juga infeksi virus herpes simplex. Nah, ini juga banyak kita temukan. Semuanya karena berasal dari kontrol gula yang kurang baik. Kembali ke situ lagi, Dr. Uki.
Baik, terima kasih Prof. Willy, sudah sangat jelas ya. Berarti para pemirsa Ngopi, pada pasien DM ini kalau kontrol gula darahnya tidak baik, maka imunitasnya menurun sehingga menjadi pintu untuk berbagai macam infeksi. Tadi yang sudah dijelaskan Prof. Willy, infeksi bakteri ya seperti bisul, infeksi jamur seperti candida, dan infeksi virus seperti herpes zoster. Nah, pertanyaan berikutnya lagi nih Prof. Pada pasien DM ini juga ternyata rentan untuk mengalami luka atau ulkus diabetes, terutama di area kaki nih Prof. Nah, ini gimana proses terjadinya ulkus kaki diabetes Prof? Ya, baik, Dr. Uki. Ini banyak ya kita temukan ya, pasien-pasien diabetes akhirnya timbul luka ya di kaki. Ini berhubungan sebenarnya dengan tadi yang kita obrolin pertama, yaitu tentang kulit kering. Ya, jadi kulit kering seringkali diabaikan, ya, seringkali tidak dihiraukan, ya, hanya kulit kering, tidak ada keluhan, ya. Tapi jangan lupa bahwa tadi kulit kering itu kalau tidak diobati dengan baik bisa makin berat, ya, retak-retak, ya, tempat masuknya kuman. Dengan kondisi kulit yang tidak utuh, sawar kulitnya terganggu akibat kulit kering, masuklah kuman di situ, ya. Karena kuman masuk, terutama di tungkai bawah yang banyak kita temukan tadi, ya, kekeringan kulit. Nah, dan biasanya di daerah-daerah bagian kaki atau tungkai bawah itu juga persarafannya kurang baik. Biasanya pada pasien diabetes mellitus sudah terjadi kondisi yang disebut sebagai neuropati, ya. Aliran darahnya kurang baik, ya, persarafannya juga kurang baik di situ, ya. Dengan kulit kering, luka, ada luka karena tidak disadari pasiennya. Mengapa? Karena tidak sakit, ya. Jadi tidak ada rasa sakit, akhirnya diabaikan. Kalau dia sakit, dia pasti minta berobat, ya. Akhirnya karena tidak diobati, lukanya makin berat, ya. Apalagi ditambah dengan imunitasnya yang menurun, ya sudahlah lukanya jadi makin berat. Akibatnya apa? Jadi timbul ulkus diabetikum, ya, karena luka nggak terkontrol, akhirnya sampai harus diamputasi, ya. Jadi sangat penting diperhatikan, ya, dari kulit kering yang kelihatannya simpel bisa berakibat timbulnya luka atau ulkus diabetikum dan bisa berakhir pada amputasi kaki. Ini sangat perlu sekali kita perhatikan, ya, untuk hal ini. Wah, sudah sangat jelas sekali ya para pemirsa Ngopi. Jadi ternyata ulkus kaki diabetik ini juga ada hubungannya dengan kulit kering, apalagi yang tidak diobati. Ditambah dengan pada pasien DM juga seringkali sudah terjadi kerusakan saraf, akhirnya pasien tidak sadar kalau misalkan sudah ada luka. Nah, ini bahaya kalau ada luka, soalnya komplikasinya bisa sampai operasi amputasi ya Prof, ya. Nah, terima kasih banyak Prof Willy atas penjelasan Prof yang sangat lengkap tentang berbagai kelainan kulit yang sering ditemukan pada pasien DM seperti kulit kering, infeksi, dan ulkus kaki diabetik. Nah, tidak terasa sudah hampir 30 menit kita sharing bersama Prof Willy, dan sebelum kita menutup acara hari ini, dari Prof Willy apakah ada take home message nih Prof kepada para pemirsa Ngopi? Silahkan Prof. Ya, baik Dr. Uki, terasa ya sudah 30 menit kita. Benar Prof. Ngobrol-ngobrol. Baik, ya, jadi kembali lagi bahwa penting sekali kita mengetahui ya berbagai kelainan kulit pada diabetes mellitus, ya. Jadi ada 3 tadi yang paling banyak kita temukan, ya. Yang paling sering adalah kelainan kulit kering, ya, yang simpel kelihatannya tapi seringkali dilupakan, ya. Dari kulit kering yang tidak diatasi dengan baik bisa mengakibatkan penyulit, ya, yang bisa berdampak buruk pada pasien, ya, antara lain tadi luka, ya, atau ulkus diabetikum yang bisa berdampak pada timbulnya amputasi kaki. Jadi mari kita sama-sama, ya, mendeteksi dini, ya, Dr. Ugi. Nih, dokter juga seringkali luput loh, Dr. Ugi, ya, dari mendiagnosis dan menata laksana kulit kering dengan baik, ya, dan juga berbagai kelainan kulit lainnya, ya, tadi ya, infeksi oleh jamur, infeksi oleh bakteri, infeksi virus, dan yang terakhir adalah ulkus. Ya, jadi jangan lupa kalau ada kelainan pada kulit pada diabetes mellitus, ya, segeralah berkonsultasi dengan para dokter spesialis dermatologi dan venereologi estetik. Dan yang satu yang sangat penting pada pasien diabetes mellitus harus selalu mengontrol gula darahnya dengan baik, ya, karena ternyata berbagai kelainan kulit yang ada itu sangat berhubungan dengan kontrol gula yang buruk, dan juga respon terhadap pengobatan juga sangat berhubungan dengan kontrol gula yang baik. Jadi kalau gulanya baik, terkontrol baik, pengobatan kulitnya pun juga akan berhasil dengan baik. Seperti itu barangkali Dr. Uki. Baik, terima kasih banyak Prof Willy atas key home message-nya.
yang sangat jelas dan komprehensif ya para pemirsa Ngopi. Nah, saya juga ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada para pemirsa Ngopi yang telah menyaksikan podcast hari ini. Saya juga ingin informasikan kepada para pemirsa Ngopi yang barangkali ingin berkonsultasi dengan Profesor Dr. Lili Legiawati, SPDVS Subspesialis DKE, maka para pemirsa Ngopi dapat membuat perjanjian online melalui aplikasi RSCM-ku atau dapat menghubungi call center RSCM untuk informasi lebih lanjut. Baiklah, sampai bertemu lagi di acara podcast Ngopi selanjutnya. Saya Dr. Ludwi Ahmad Rizky, izin pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof. Lili. Terima kasih Dr. Ki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.